Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi yang kedua kali ini kita akan membahas tentang lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Materi tersebut terdapat pada KD 3.2 untuk aspek pengetahuannya dan 4.2 untuk aspek keterampilan ya. Ini sudah terlihat jelas. Untuk indikatornya aspek pengetahuan yakni ada 3 poin ya, bisa dilihat. Kemudian untuk aspek keterampilannya juga ada 3 poin ya, ini bisa dilihat sendiri. Oke, langsung saja ke materi. Nah, lambang unsur ini berfungsi untuk mempermudah dalam mengingat dan menuliskan sebuah senyawa kimia. Nah, pada tahun 1813 John Jacob Berzelius mengusulkan bahwasanya lambang unsur itu sebaiknya ditulis dalam bentuk huruf ya. Di antaranya contohnya adalah nitrogen itu ditulis dengan N, oksigen ditulis dengan O, hidrogen H, seperti itu. Nah, untuk unsur yang huruf depannya sama, maka unsur yang ditemukan terakhir diiringi dengan huruf kecil ya, seperti itu. Contohnya litium, Li, seperti itu. Nah, ini contoh lambang-lambang unsur. Nah, ini hidrogen dengan helium sama-sama huruf depannya H. Nah, hidrogen ditulis dengan huruf besar, helium ditulis dengan 2 huruf, depan huruf besar, yang kedua huruf kecil. Berarti hidrogen ditemukan lebih dahulu. Nah, rumus kimia. Nah, rumus kimia adalah rumus yang menyatakan jumlah dan jenis unsur atau atom penyusun dari suatu senyawa. Maksudnya apa? Maksudnya rumus kimia itu adalah rumus yang di situ kita bisa melihat identitas dari suatu senyawa, entah itu jumlahnya atau nama unsur yang ada dalam senyawa tersebut. Nah, rumus kimia itu ada 2, yakni rumus molekul dan rumus empiris. Nah, ini rumus molekul adalah rumus yang menyatakan jumlah sesungguhnya atom atau unsur penyusun suatu senyawa. Sedangkan rumus empiris adalah rumus yang menyatakan jumlah perbandingannya saja, perbandingan atom atau unsur penyusun dari suatu senyawa. Nah, ini contoh rumus molekul ya. Ini bisa dilihat untuk rumus molekul. Nah, ini menyatakan jumlah asli dari molekul tersebut, jumlah atom ya. Sedangkan rumus empiris hanya perbandingannya saja. Kemudian gas butana ya, C4H10, ini C2H5 ya, diperkecil ya, diperkecil menjadi C2H5. Kemudian gas etilena juga seperti itu, C2H4 menjadi CH2 ya, diperkecil, hanya berupa perbandingan. Jadi pada rumus empiris itu hanya berupa perbandingan saja. Nah, kemudian persamaan reaksi. Nah, persamaan reaksi adalah persamaan yang menunjukkan reaksi antara zat pereaksi reaktan dengan zat hasil reaksi. Yang kiri itu adalah zat bereaksi atau reaktan, sedangkan yang bagian kanan itu adalah zat hasil reaksi atau produk. Contoh, tuliskan persamaan reaksi dari karbon direaksikan dengan oksigen menghasilkan gas karbon dioksida. Contohnya seperti ini ya. C, nah, karbon itu C ya, C plus O2 menghasilkan CO2, karbon dioksida, seperti itu. Nah, persamaan reaksi dikatakan setara jika satu jumlah atom sebelah kiri sama dengan jumlah kanan. Maksudnya sebelah kiri itu ya berarti yang bagian kiri dari panah ini ya, kiri panah. Kemudian nomor 2 memenuhi hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier ya. Nomor 3 adalah bereaksi, hasil reaksi ditulis dengan wujud zatnya. Nah, ini bagian kiri adalah bagian yang sebelah kiri panah. Nah, bagian kanan berarti bagian kanan panah. Ini NH3 ini bagian kanan ya itu. Nah, penyelesaiannya ya ini. Nah, berarti ditulis dulu N2 plus H2 menghasilkan NH3 tadi, ditulis dikasih simbol di depannya
A, B, C seperti itu. Nah, untuk mencari nilai A, B, C itu kita bisa mensederhanakannya dalam bentuk persamaan. Ini contohnya. Ini untuk N ya, untuk N ya berarti N ini kan atomnya jumlahnya 2, berarti 2A ya, 2A. Sedangkan N yang ada di sebelah kanan panah ini yaitu kan C, 1 kali C berarti C. Kemudian untuk atom H, nah di sini kan B ya, berarti dan jumlah atom H ini kan 2, berarti 2B. Sedangkan yang sebelah kanan panah itu hanya ada 3. Di sini C berarti 3C, berarti 2B sama dengan 3C. Ini sudah jadi dua buah persamaan. Nah, sekarang kita misalkan A sama dengan 1. Nah, berarti tinggal dimasukkan persamaan pertama. 2A sama dengan C, A sama dengan 1, berarti 2 kali 1 sama dengan C, berarti C sama dengan 2. Kemudian dari C sama dengan 2 tadi bisa dimasukkan ke persamaan yang nomor 2. Berarti 2B sama dengan 2B sama dengan 3 kali 2, 2B sama dengan 6, B sama dengan 6/2, berarti B sama dengan 3, seperti itu ya. Ini berarti langsung kita masukkan A tadi 1, B sama dengan 3, C sama dengan 2, sehingga dihasilkan ya 1N2 plus 3H2 menjadi 2NH3 seperti ini. Selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.